Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ridha ila wa li syafaati Rasulillah wa li kulli niyatin as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali, ngaji bersama. Majelis yang sangat mulia, wajib kita syukuri kita masih mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah dan juga inayah atau pertolongan dari Allah. Sehingga dengan hidayah dan inayah Allah ini, petunjuk dan pertolongan Allah ini, kita bisa bangun pagi dalam keadaan sehat walafiat, bersemangat beribadah, dan juga melanjutkan rutinitas kita untuk ngaji dan silaturahmi bersama-sama. Kita lanjutkan ngaji Nashihul Ibad. Sudah sampai di bab ke-11. Yang terakhir kita belajar bab 10. Mohon maaf, bab ketiga makalah yang ke-11. Yang terakhir kemarin kita belajar makalah yang ke-10. Kita lanjutkan di bab ketiga makalah ke-11 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu hadiyata asyrata. Inilah makalah yang ke-11. Kila dikatakan li Ibrahim alaihi salam, kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Tidak disebutkan siapa yang berkata, tapi karena tidak disebutkan, kita bisa menduga ini adalah salah satu murid beliau yang bertanya, atau sahabat beliau. Kalau dalam konteks seperti kanjeng Nabi Muhammad kan nyebutnya sahabat, kalau Nabi Isa nyebutnya murid. Nah, bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan. Li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan. Wahai Ibrahim, mengapa Allah mengangkat engkau menjadi kekasih? Kita tahu bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu memiliki gelar Khalilullah atau kekasih Allah. Tentu ini bukan sekedar gelar, apalagi klaim. Misalnya Raja Sunda Empire gitu. Teman dekat Pak Ulun saya gitu, ngeklaim boleh Pak? Itu klaim. Apalagi kalau klaim apa namanya, Santri teladan Pak Ulun. nah itu klaim. Itu klaim. Kalau
Kanjeng Nabi Ibrahim ini bukan klaim, ini memang Allah yang memberi gelar Khalilullah, kekasih Allah. Kebayang nggak gelar seseorang atau hamba Allah gelarnya Khalilullah, kekasih Allah? Ya, kalau kita mengidentifikasi, ya, apa sih kekasih itu? Itu kan pasti orang yang paling dekat, ya. Bukan hanya dekat, wah ini sudah menyatu gitu ya. Menyatu itu dalam pengertian sudah saking dekatnya gitu, kekasih. Dan bukan hanya, kalau kekasih itu kan dua-duanya udah kepengen saling mendekat. Berarti dalam konteks ini Allah pun begitu dekat dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam gitu. Nah, dan bukan hanya dekat, tentu juga selalu menjadi prioritas utama. Kalau kita ngomong kekasih kita, pasti bahkan kadang-kadang kepentingan kita pun itu dikalahkan. Ya kan? Misalnya, pujaan hati kita. Ya, itu zaman Pak Cita masih, enggak ding, Pak Cita memang sampai sekarang itu romantis gitu ya. Dan hanya zaman dulu saja. Itu kalau misalnya jalan, terus hujan, terus payungnya kecil, gitu ya. Itu kira-kira buat mayungi diri sendiri atau mayungi kekasih kita? Ya, dipakai rela kita kehujanan, rela kita basah. Yang penting asal pasangan kita atau kekasih kita itu tidak kehujanan. Gitu ya Pak Cita ya, kurang lebih begitu ya, benar ya Pak Cita ya? Gitu. Asal mendapatkan hatinya, Pak. Asik. Nah, sudah pengalaman pribadi. Ya. Anak kita misalnya, anak kita kan kekasih kita ya. Anak kita sakit, apalagi ibu-ibu, ya. Coba ya, diingat-ingat waktu anak kita sakit. Anak kita sakit, dalam hati kita, terutama sekali lagi ibu-ibu, gitu. Udah naklah, sembuh, jangan sakit, ibu nggak tega melihat penderitaanmu. Lebih baik ibu yang sakit. Kalau bisa ditukar, ditukarlah. Ya, lebih baik aku yang sakit daripada engkau, nak. Betul nggak, Bu? Betul ya? Ya Itulah kekasih. Ustadz. Ye. Dan kekasih itu nggak usah pakai minta, itu sudah dikasih. Bahkan kadang-kadang kita rela, udah kita nggak usah makan pun nggak apa-apa. Yang penting kekasih kita bisa makan. Uangnya pas-pasan, pengen beli hadiah, diutamakan. Nggak apa-apa, handphone saya jelek. Yang penting handphone kekasih saya baik dan sebagainya. Ya, itulah kekasih. Maka bayangkan betapa mulianya, betapa tingginya derajat Nabiullah Ibrahim alaihissalam di mata Allah, di sisi Allah, karena beliau adalah kasihnya Allah. Sangat dekat, sangat diutamakan, selalu jadi prioritas pertama, ya, super istimewa. Nah, kira-kira pada kepengen nggak nih jadi kekasih Allah? Seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau kepengen, ini sudah ada yang mewakili kita bertanya kepada Nabi Ibrahim. Wahai Nabiullah Ibrahim alaihissalam,
Kenapa engkau bisa menjadi kekasih Allah? Apa tipsnya? Nah, kurang lebih begitu. Apa tipsnya? Biar kami ini kurang lebih kan begitu. Bukan hanya sekedar bertanya. Kan pertanyaan ini kan ada tujuannya gitu. Apa tujuannya? Agar kita bisa meniru. Ya, mungkin nggak semuanya, tapi ya adalah ya jejak-jejak. Kita ingin berusaha semampu kita. Ya, bagaimana punya bau-bau. Ya, punya indikator-indikator menuju kepada kekasih Allah. Agar kita semua juga bisa dekat dengan Allah. Ya, menjadi prioritas, diutamakan dan diangkat derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kepengin, ini tipsnya. Tips yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim, amalan apa yang membuat beliau diangkat menjadi kekasih Allah adalah ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi. Ikhtartu, aku memilih. Mukhtar itu artinya yang terpilih. Ya, yang ada namanya mukhtar itu artinya terpilih. Terpilih oleh Allah, Mas. Ikhtartu, aku memilih. Memilih apa? Amrallahi, urusan atau perintah Allah ala amri ghairi, di atas urusan atau di atas perintah selain Allah. Itu kunci pertamanya. Ya. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi kekasih Allah sebab beliau selalu mendahulukan kepentingan Allah atas kepentingan yang lain. Apapun kepentingan itu. Mendahulukan urusan dan perintah Allah di atas urusan dan perintah yang lain. Loh, kok mudah, sepele? Jangan salah. Ya, mari kita lihat apa betul-betul mudah dan sudah kita praktekkan. Ya, kalau sudah syukur, alhamdulillah, berarti jenengan insya Allah mudah-mudahan dapat salah satu petunjuk atau indikator bisa menjadi kekasih Allah. Ya, kalau kita jabarkan kira-kira dalam hal apa saja kita mempraktekkan tips yang pertama ini. Yang pertama adalah dalam hal perintah Allah. Apakah kita sudah mendahulukan perintah Allah di atas perintah yang lain? Yang lain itu misalnya apa? Misalnya perintah atasan kita, perintah customer kita. Ya, customer itu mungkin nggak perintah, tapi order. Nah, ketika datang perintah sholat, salah satu indikatornya adalah azan. Allahu Akbar. Apa yang kita lakukan? Segera menjalankan sholat, atau aduh sebentar Bu, masih nanggung, ada urusan pelanggan. Aduh sebentar Pak, ini lagi ngejar deadline untuk bikin report atau presentasi.
mungkin bukan perintah atasan, tapi pasangan, ya, anak, saudara, orang yang kita cintai atau kita senangi, ya. Aduh, sebentar ini nanggung, ada ini, ada ini. Nah, disitulah kita bertanya-tanya, sudahkah kita mendahulukan perintah Allah di atas perintah yang lain? Yang harus kita waspadai sebenarnya adalah yang lebih kita waspadai. Yang tadi kita contohkan itu masuk kategori others atau orang lain. Ya, orang lain tadi ada suami, istri, kekasih hati, atasan, customer, gitu ya. Itu kita kasih atau kita kelompokkan dalam kategori others. Nah, yang jauh lebih berbahaya karena kadang-kadang itu sangat halus, ya, adalah kategori diri sendiri atau hawa nafsu. Nah, itu yang harus kita identifikasi dan kita harus lebih hati-hati. Karena sekali lagi tipu dayanya itu sangat halus. Ya. Misalnya adalah hawa nafsu itu kan kecenderungan untuk memenuhi hasrat, keinginan, kenikmatan diri sendiri. Ya kan? Nah, misalnya yang paling simple dari contoh tadi, kecenderungan untuk menikmati kenikmatan diri sendiri. Ketika azan dikumandangkan, atau bahkan kadang-kadang sudah lewat beberapa saat sehingga waktu untuk sholat itu hampir habis, muncul godaan hawa nafsu. Lebih mendorong kepada kenikmatan diri, misalnya mager, leyeh-leyeh, menikmati game. Nah, wahai ya ayuhal gimun, alias orang-orang yang suka main game. Nah, atau yang paling penyakit yang paling umum adalah saat ini tentu saja main medsos. Nah, coba hal yang sepele ya, bergegas sholat atau asik main medsos padahal waktunya sudah kritis. Ya, udah contohnya bukan lagi azan dah, waktunya hampir habis, masih asik main medsos. Ya, atau yang lebih lembut lagi, ya, adalah tidak mendahulukan yang wajib. Nah, kan acuannya, saya kayaknya pernah menyampaikan ya, acuannya itu utamakan yang wajib, ya, bukan kerjakan yang wajib, utamakan yang sunnah, kurangi yang mubah, tinggalkan yang haram. Ya, diulangi ya Bu. Kerjakan yang wajib, utamakan yang sunnah, kurangi yang mubah, tinggalkan yang haram. Itu acuan seorang muslim. Ya. Kalau kita sudah bisa melakukan itu, insya Allah itu jalan untuk menuju mengutamakan perintah dan kepentingan Allah. Sholat wajib kerjakan. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat wajib itu sunnah. Ayo kita utamakan. Sedekah, ayo kita utamakan. Nah, sekarang yang mubah itu dikurangi. Mubah itu boleh. Contohnya boleh apa? Makan.
tidur. Itu boleh. Tapi jangan diperbanyak. Ya, jangan diperbanyak. Kanjeng Nabi itu sedikit makan, sedikit tidur. Jangan sampai umatnya sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur. Ya. Lalu yang terakhir tinggalkan yang haram. Bisakah kita membuat prioritas seperti itu? Kalau bisa kita membuat prioritas seperti itu, top. Punya uang 1 juta. Yang wajib apa? Kalau sudah memenuhi nisab zakat, maka harus dikerjakan. Jangan sampai ditinggalkan. Nah, apakah kita sudah mengerjakan yang wajib? Zakatnya sudah dibayarkan belum? Sudah, bagus. Selesai? Belum. Utamakan yang sunnah. Sunnahnya apa? Sedekah. Sudahkah kita bayar sedekah? Nah, jangan sampai yang sunnah kalah dengan yang mubah. Yang mubah itu apa? Boleh. Ya, punya uang buat beli handphone boleh nggak? Boleh. Buat beli skincare boleh nggak? Boleh. Ya. Tapi utamakan dulu yang sunnah. Yang sunnahnya apa tadi? Sedekah. Jangan sampai uangnya habis untuk yang mubah-mubah, untuk beli gadget baru, untuk skincare, untuk healing-healing, sedekahnya ketinggalan. Nah, itu rumus mendahulukan kepentingan Allah itu begitu. Ya, jadi zakatnya sudah. Sodakonya sudah, belum. Jangan ketinggalan. Sodako dulu, karena itu utamakan, harus diutamakan. Ya, oke baik. Sedekahnya sudah, bagus. Boleh uang ini dipakai untuk beli makan-makan, kuliner, boleh. Boleh dipakai untuk beli skincare, boleh. Boleh dipakai untuk healing-healing jalan-jalan, boleh. Tapi dikurangi. Nah, kenapa dikurangi? Agar kita bisa mengutamakan yang sunnah dan mengerjakan yang wajib. Ya, boleh, tapi porsinya jangan yang dominan. Nah, yang haram ditinggalkan. Punya uang untuk minum minuman keras, ya, untuk berjudi, nggak boleh, haram, tinggalkan. Nah, kalau haram, nah insya Allah ya, kalau jamaah pengawasan mas sudah clear and clean. Ya. Tapi yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana yang bagian pertama, kedua, ketiga tadi, ya, mengutamakan yang sunnah, mengurangi yang mubah. Tentu saja yang pertama adalah menjalankan yang wajib, itu juga sudah pasti. Nah, kalau kita bisa berprinsip itu, Bapak Ibu, itu tipsnya, ya, insya Allah kita menuju ke anak tangga yang pertama yang menyebabkan atau yang menjadi faktor penyebab Nabiullah Ibrahim alaihissalam diangkat menjadi kekasih Allah. Mudah-mudahan itu juga jalan kita menuju diangkatnya derajat kita menyusul Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi kekasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian ngaji kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.